Seiring dengan belum adanya ketetapan Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk capres pemenang pemilu sore hari ini, indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah. Indeks sempat anjlok cukup dalam karena dipicu pernyataan capres nomor urut 1 Prabowo Subianto yang menolak pelaksanaan Pilpres. Dan untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio Berita 1 pengamat pasar modal Noriko Gaman dan Wakil Ketua Umum Kadin Haryadi Sukamdhani. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Terima kasih telah hadir bersama kami di Berita 1. Sebelum kita berbincang, kita simak bersama grafis berikut ini terlebih dahulu. Ya, pada perdagangan saham hari ini, indeks tidak dapat mempertahankan penguatannya di level 5.127. Pasar bereaksi negatif, terutama saat perhitungan KPU terhenti terkait penolakan hasil KPU dari saksi pasangan Prabowo-Hatta. Pernyataan keberatan tersebut terjadi saat pukul 14.35 waktu Indonesia Barat hingga indeks terseret 1,8% ke level 5.033. Angka ini lebih rendah dari pembukaan perdagangan bursa di level 5.100. Meski demikian, indeks menguat kembali di level 5.083. Namun masih terjebak di zona merah, yakni turun sekitar 54 poin ke posisi 5.083. Sebelumnya, indeks harga saham gabungan telah diprediksi melemah akibat aksi profit-taking investor dan sell on news jelang pengumuman real count hasil Pilpres dari KPU. Pasar bereaksi negatif sejak penarikan saksi dari kubu Prabowo-Hatta di rapat pleno KPU, yang juga bertepatan dengan hari terakhir perdagangan terkait libur Lebaran. Sementara itu, nilai tukar rupiah juga ikut anjlok sejak akhir pekan lalu, hampir 170 poin ke posisi 11.531 per dolar Amerika. Ya, pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Kita akan membahas dulu mengenai pasar modal seperti itu ya Pak Noriko. Kita ke Pak Noriko. Di pileg lalu kita sempat mengenal ada Jokowi Effect seperti itu. Begitu pula pada saat pemilu kemarin ya, pada saat 9 Juli juga ada Jokowi Effect. Ini pada saat rekapitulasi nasional berlangsung dari mulai pagi sampai sore hari ini, bagaimana ini efeknya sebetulnya ke pasar atau ke market? Sebenarnya pasar itu sudah mengantisipasi situasi-situasi yang akan dihadapi pasca pemilu dan juga pengumuman KPU ya. Tapi yang tidak diduga itu adalah statement yang dinyatakan oleh Pak Prabowo. Nah, kekhawatiran pasar ketika pasar melihat statement tersebut adalah kemungkinan adanya chaos ya di antara para pendukung. Itu yang menyebabkan kemudian IHSG turun gitu. Tapi begitu melihat dalam waktu-waktu menjelang penutupan perdagangan saham, tampaknya belum ada reaksi yang chaos tadi ya. Dan akhirnya pasar lebih confidence lagi sehingga mulai membaik ya, walaupun di dalam teritori yang negatif ditutupnya pada hari ini. Tapi kalau kita melihat respon pasar, terutama para investor asing sebenarnya memiliki suatu ekspektasi sebagian besar adalah bahwa Pak Jokowi JK ini yang diharapkan lah untuk menjadi pemimpin baru Indonesia di pemerintahan berikutnya. Dan ini yang kita lihat adalah bagaimana reaksi pasar yang sesaat sifatnya. Ya, jadi mereka take profit, dikhawatirkan kalau terjadi chaos tadi, ternyata tidak, akhirnya mereka kembali lagi lebih confidence kalau pasar akan menjadi lebih baik ke depannya. Untuk sosoknya sendiri memang kemudian dilihat dari real count, kemudian Jokowi JK memang unggul dan memang sosok seperti ini yang kemudian diinginkan oleh market di Indonesia. Sebenarnya pasar menilainya adalah bagaimana demokrasi di Indonesia itu bisa berjalan dengan baik ya. Dan juga dalam hal ini kita melihat bagaimana kedewasaan politik dari elit-elit politik kita yang menunjukkan juga bagaimana nanti mereka dalam memimpin Indonesia. Karena itu hal yang penting. Kalau elit-elit politik ini tidak menunjukkan kedewasaan politiknya, kita akan menjadi ragu bagaimana nanti program-program ekonomi itu dilaksanakan ke depan. Nah, inilah pelaku pasar ingin melihat bahwa pemerintahan yang berikutnya itu akan banyak didukung juga oleh masyarakat secara umum dan tentunya di sini juga akan memberikan sentimen positif kepada investor-investor asing juga yang melihat bahwa iklim politik yang kondusif dan juga iklim investasi yang kondusif, inilah yang diharapkan juga akan bisa mengundang dana-dana investasi asing masuk ke Indonesia. Dan ini bagus karena apa? Bisa menciptakan lapangan kerja bagi penduduk Indonesia dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Oke, Pak Noriko, itu dari kalangan market seperti itu. Nah, dari kalangan dunia usaha, para pelaku usaha, bagaimana kemudian menilai? Ya, kalau dari dunia usaha, saya rasa sama lah ya. Karena di pasar modal juga pelakunya juga pelaku usaha juga. Jadi memang sudah diantisipasi melihat daripada waktu quick count, waktu tanggal 9 kemarin reaksi daripada Pak Prabowo, memang kita sudah menduga Pak tidak sesemudah itu beliau itu untuk juga bisa
mengakui bahwa yang lebih mendapatkan amanah Pak Jokowi dan JK ya. Artinya sebenarnya dari kalangan pelaku usaha itu kemudian sudah mengantisipasi bagaimana respon lanjutan ya. Dan kita sama sekali juga tidak khawatir, mungkin kalau yang takut keos yang asing kali ya, persepsinya asing. Tapi kalau kita sebagai pelaku usaha lokal, domestik, kita melihat nggak ada alasan untuk chaos. Chaosnya apa? Prosesnya sudah dilakukan secara transparan. Lalu setiap tahapan juga sudah dilalui. Ini udah di ujung. Jadi memang dengan statementnya tadi Pak Prabowo memang otomatis membuat orang juga kaget ya. Tapi kagetnya itu tidak langsung yang menimbulkan ketidakpercayaan terhadap ekonomi kita secara keseluruhan. Apalagi nanti jam 8 ini kan pengumuman. Ada pengumuman. Ya, pengumuman dan itu memang seharusnya begitu. Apapun yang terjadi, apalagi ini sudah 90%. Sekarang udah 100% rekapnya. Jadi kalaupun Pak Prabowo mundur tidak akan mengganggu proses daripada penetapan presiden ini, dan itu menurut saya juga sudah sesuai dengan proses tata cara dan aturan yang ada kan. Jadi nggak bisa juga dibilang bahwa pilpres ini cacat gitu. Saya rasa tidak seperti itu. Oke, Bapak-bapak, kita sambil perbincangan, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.